Polisi tangkap Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin berinisial AS 74 tahun yang diduga punya peran penting sebagai Menteri Pendidikan kelompok itu di daerah Mojokerto, Jawa Timur pada Senin 13 Juni pukul 00.30. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Zulpan menjelaskan dalam kelompok Khilafatul Muslimin AS berperan sebagai seorang Menteri Pendidikan. AS tersebut berperan memberikan doktrin-doktrin terkait khilafah. Sejauh ini Polisi tangkap Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin di Mojokerto. Untuk hal-hal lain terkait dengan penyidikan Khilafatul Muslimin apapun namanya, semua ormas yang melakukan pelanggaran hukum, Polda Metro Jaya konsisten untuk melakukan penegakan hukum. Ada data induk warga Khilafatul Muslimin se-Indonesia sudah kita temukan berjumlah mencapai puluhan ribu. Kemudian juga ada temuan menarik, yaitu mereka telah membuat juga di situ nomor induk warga atau NIW, di mana nomor induk warga ini digunakan oleh Khilafatul Muslimin ini untuk menggantikan EKTP yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Memberikan dukungan penuh kepada kepolisian Resor Brebes di dalam rangka penegakan hukum yang harus dilaksanakan kepada mereka-mereka yang melamakan diri sebagai Khilafatul Muslimin. Itu sebenarnya secara moral, apabila katakanlah di kita sendiri ada mereka-mereka yang mengatasnamakan Khilafatul Muslimin dan mereka kelihatan jelas, ya kan? Mereka ingin melakukan katakanlah memecah belah persatuan kesatuan NKRI dan ingin merubah Pancasila, maka kita hadapi mereka bersama-sama dengan kepolisian. Selain Abdul Qadir Baraja yang sudah ditangkap oleh polisi karena memang sudah cenderung mau bikin negara sendiri, ditangkap juga ada 4 orang anak buahnya termasuk dalam gerombolan ini. Ada yang ditangkap di Jakarta, ada yang ditangkap di Jawa Tengah, ada yang ditangkap di Medan, ada juga yang ditangkap di Jawa Timur. Zulpan menjelaskan dalam kelompok Khilafatul Muslimin AS berperan sebagai seorang Menteri Pendidikan. AS tersebut berperan memberikan doktrin-doktrin terkait khilafah. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menangkap total 5 orang dari kelompok Khilafatul Muslimin. Nomor anggota untuk menggantikan EKTP dan ini diketahui dari penggeledahan di kantor Khilafatul Muslimin di Lampung. Dalam penggeledahan, kata Endra Zulpan, penyidik turut menemukan buku daftar anggota. Saat penggeledahan dari daftar buku itu diketahui jumlah anggota Khilafatul Muslimin mencapai puluhan ribu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantara. Ternyata bahwa kelompok Khilafatul Muslimin ini sudah berhasil membangun institusi pendidikan di berbagai tempat dan mereka juga memiliki kurikulum khusus ya dalam mentransformasi, menyebarkan idenya kepada para generasi-generasi yang dipersiapkan untuk kemudian melanjutkan perjuangan mereka dalam mendirikan khilafah di Indonesia. Tentu ini sangat berbahaya ketika mereka telah melakukan upaya-upaya sistematis melalui sistem pendidikan. Karena bagaimanapun juga pendidikan adalah hal yang sangat fundamental ketika kita hendak melakukan perubahan di sebuah komunitas, bahkan dalam lingkup sebuah bangsa dan negara. Maka robalah pendidikannya. Nah, hal ini kemudian menjadi sangat berbahaya ketika kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan ideologi Pancasila itu menanamkan paham-pahamnya melalui sistem pendidikan walaupun mereka mengolahnya, memanagenya dengan sistem tersendiri. Tetapi ini akan kemudian menjadikan paham-paham mereka itu lebih sistematis dan terstruktur disebarkan kepada pelajar-pelajar atau generasi-generasi muda. Dan tentu ini hal yang sangat menyedihkan bagi masa depan generasi kita, bahkan sistem pendidikan kita. Nah, apakah kemudian Khilafatul Muslimin juga ini akan dijerat dengan undang-undang sistem pendidikan nasional karena mereka telah melanggar
undang-undang sistem pendidikan nasional kita. Kita tentu akan melihat seperti apa kerja-kerja aparat kepolisian dalam mengusut sebuah tindak pidana atau pelanggaran norma dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan harapan bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak boleh dianggap enteng. Mereka harus ditindak tegas, ya, jangan diberi ruang, karena ketika mereka diberi ruang itu akan menjadi bom waktu bagi masa depan bangsa ini, tentu masa depan generasi kita, dan cita-cita tentang bagaimana membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang begitu banyak agama, banyak kepercayaan, tentu akan menjadi hambatan-hambatan yang semakin sulit untuk kita capai. Oleh karena itu kita mendukung penuh Polri dalam upaya-upaya mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya terhadap kader-kader atau pimpinan-pimpinan Khilafatul Muslimin. Jadi kita ini membangun sistem Islam. Karena sistem Islam, sistem kita ini berdasarkan ajaran Allah dan Rasul itu kan sudah dihancurkan. Maka kita ingin mengembalikan kembali karena kita berada dalam sistem itu suatu kewajiban setiap pribadi muslim. Sekarang kan ada banyak sekali isu yang beredar, teman-teman Khilafatul Muslimin ini mendirikan negara khilafah. Tempat kesalahannya di situ bahwa khilafah ini sistem bukan negara. Sistem khilafah dengan ajaran Allah dan Rasulnya itu dia. Jadi dia sistem. Ya, nanti kalau sistem ini sudah tegak, bisa ditawarkan ke negara-negara, maunya negara itu pakai sistem apa. Makanya sistem khilafah ini bukan negara, itu mengkerdilkan ajaran, sementara dia itu sifatnya global. Oleh hal yang sama oleh misalnya separatis Kurdi di pinggiran Irak, Iran, dan Turki, itu juga menanamkan kepada masyarakat dan rakyatnya tuh untuk merdeka, gitu. Dan itu dari gelasnya sampai sudah ada cap untuk merdeka dan sebagainya. Jika tertanam dari mereka tuh bahwa kita saat ini dalam kondisi dijajah oleh Iran, oleh Irak, oleh Turki dan sebagainya, karena mereka ada di utara Irak gitu. Nah ini sama gitu. Jadi mereka mendoktrin, brainwashing kepada para pengikutnya itu dengan menanamkan khilafah, sehingga yang mindset yang ada di kepala tuh hanya khilafah dan khilafah. Secara bombatis mereka, memang ini salah satu ciri khas ya kelompok ideologi paham ini seperti itu. Dan itu memang cara yang saya rasa efektif untuk menanamkan paham itu dari sekolah dasar. Makanya kemudian ini sangat berkepentingan dalam hal ini negara yang biasa mengeluarkan regulasi terkait dengan Diknas, kemudian kalau memang dia terafiliasi dengan sekolah agama maka apakah terdaftar di Kemenak dan sebagainya. Ini perlu diusus. Mereka punya standarisasi khusus. Standarisasi pendidikan. Misalnya ada pelajaran tentang kewiraan, ada pelajaran tentang Pancasila, PKN dan sebagainya. Itu kan standar menanamkan. Kalau mereka menanamkan paham di luar daripada yang sudah menjadi standarisasi di Mendikbud maupun di Kemenak, ini sanksinya harus ada sanksinya yang tegas gitu. Nah, selama ini terlambat sebetulnya negara ini gitu. Ini sudah mungkin sejak 97 ketika didirikan Khilafatul Muslimin, lalu tahun 99 mereka mengadakan Kongres Mujahidin pada saat itu, walaupun katanya mereka ini atas inisiatif daripada Abdul Qadir Hasan Baraja. Lalu sampai kemudian mereka mendirikan sekolah sejak itu. Kan udah hampir berjalan 22 tahun, 23 tahun yang lalu gitu. Kenapa baru sekarang? Nah ini, tapi nggak ada kata terlambat ya. Betul. Kita support dan dukung pemerintah terkait masalah ini agar kita hidup lebih tertib, tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Saya rasa seperti itu. Baik, Mas.